Halo Halo teman-teman teman-teman semuanya, semuanya, selamat selamat datang datang kembali di di MagnaCast. MagnaCast. Merangkai Merangkai cerita, cerita, berbagi berbagi makna. makna. Oke, jadi pada MagnaCast kali ini kita akan membahas salah satu topik yang lumayan hangat diperbincangkan di Indonesia saat ini, yaitu tentang masalah kesehatan mental mahasiswa. Oke, pada podcast kali ini akan dipandu oleh aku, Muhammad Farhan Abdillah atau biasa dipanggil Farhan. Dan aku Nadia Susanti Ramadhani, biasa dipanggil Nanat. Nah, untuk membahas topik ini secara lebih dalam, tentunya kita di sini nggak berdua aja nih. Sih kita ada bersama narasumber yang tentunya udah berpengalaman di bidangnya gitu loh. Mungkin boleh kepada Bu Isa dan Kak Indah buat memperkenalkan diri, Bu. Ya, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kenalin saya Ranisa, panjangannya Ranisa Kausatristi. Saya seorang dosen psikologi di Departemen Psikologi. Sekarang juga menjadi psikolog di ULDK Unan dan beberapa tempat lainnya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Salam Bu kenal, Isa. Bu. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Indah Rizky Nurjana. Dalam keseharian aku sering dipanggil Indah. Saat ini aku adalah mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas angkatan 2022. Jadi mahasiswa akhir lah ya. Sekarang juga kegiatannya selain jadi mahasiswa, aku juga seorang peer counselor di sebuah platform online. Wow. Salam kenal Salam kenal Kak Indah. Mungkin kita lanjut aja nggak sih kita langsung aja ke pembahasan yang pertama ya Farhan. Oke. Boleh Farhan? Oke, izin sebelumnya ya Bu dan Kak Indah, aku izin bertanya untuk pertanyaan pertama nih. Nah, di sini kan Ibu sebagai dosen dan psikolog di ULDK. ULDK tadi ya, dan Kak Indah adalah sebagai mahasiswi di Fakultas Kedokteran mahasiswa psikologi ya. Iya. Nah, aku ini izin bertanya nih, melihat banyaknya kasus bunuh diri yang sedang beredar di Unan saat ini atau di Kota Padang saat inilah kita lihat ya. Pandangan dari Ibu dan Kak Indah itu bagaimana sih terkait masalah itu? Oke, dari saya dulu. Boleh dari Ibu. Oke, baiklah. Sebenarnya tentu masalah kesehatan mental ini apa aja ya, nggak hanya bunuh diri, itu menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dimanapun, dalam konteks apapun gitu. Tapi memang kalau kita bisa bilang masalah mental ini kan sesuatu yang ada tapi nggak kelihatan gitu ya. Karena nggak kelihatan, seringkali kita nggak aware. Akhirnya kita baru lihatnya ketika sudah ada hasil terburuknya. Atau yang mungkin tadi teman-teman tanyakan, ketika sudah di akhir mereka udah hilang dalam tanda kutip gitu ya, sudah nggak bernyawa gitu. Dan seringkali kita baru fokusnya kepada dia kenapa gitu, dan selalu mengutarakan bahwa alasan dari bunuh diri itu hanya satu hal. Misalnya dia baru habis patah hati, sering kan ya Sering teman-teman ya, banget, Bu. Lumayan lah Bu. wah kenapa sih dia kayak gitu, dia patah hati atau terlilit hutang gitu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya masalah kesehatan mental yang pada akhirnya berujung pada kematian itu bukan masalah tunggal gitu ya. Itu terjadi pasti karena akumulasi masalah-masalah lainnya. Jadi yang mungkin yang mau saya highlight di awal ini adalah bagaimana kita melihat situasi kesehatan mental itu ada tapi nggak kelihatan. Yang kedua adalah dia itu seringkali kayak dijadiin alasan tuh hanya sekarang satu hal. Padahal sebenarnya semua hidup manusia itu kompleks gitu ya. Jadi penyebabnya bisa jadi berbagai. Gitu sih. Kalau dari aku sebagai mahasiswi psikologi ya, ngelihatnya sekarang itu isu kesehatan mental ini adalah menjadi isu yang sangat penting dan harus dibincangkan oleh banyak pihak gitu. Entah itu dari perguruan tinggi, dari keluarga, dari teman maupun dari mahasiswa itu sendiri. Karena kan kalau misalnya kondisi mental seseorang itu kan akan berefek pada banyak hal gitu ya Bu ya. Dari bentuk kognitif, emosi seseorang, behavior gitu ya, yang akan nanti itu berujung pada stresor-stresor yang ada gitu. Kalau kita ngomongin mahasiswa kan akan ada banyak tuntutan ya, betul yang kayak dibilang itu tadi, ada tuntutan akademik, ekonomi, hubungan interpersonal seperti percintaan atau pertemanan gitu ya. Nah ketika itu tidak bisa dikelola dengan baik, itu akan menjadi sumber stresnya manusia, sumber stresnya mahasiswa gitu. Dan ketika itu tidak bisa dikelola dengan baik, nah itulah yang akan mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswi gitu sih kalau dari aku pandangan. Jadi penting banget untuk diperbincangkan lebih banyak gitu. Nah, berarti itu adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan kesehatan mental mahasiswa ini berkurang gitu ya Kak.
Ya mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu akan diberikan oleh Nadia. Oke, mungkin kali ini aku mau tanya nih ke Kak Indah ya kali. Kakak kan sebagai di sini kan sebagai mahasiswa akhir ya Kak, bisa dibilang. Nah itu mau nanya, sebagai mahasiswa tingkat akhir tuh menurut Kakak, apakah mahasiswa tingkat akhir ini memiliki apa ya, risiko yang lebih besar gitu untuk mengalami stres yang berkepanjangan gitu Kak, daripada mahasiswa yang ibaratkannya maba lah Kak gitu. Bu, ini menjawab Bu sebagai mahasiswa akhirnya Bu. Iya, jujur aja nggak apa-apa. Oke, kalau ditanya apakah lebih berisiko, mungkin dari banyaknya berita sekarang mungkin jawabannya aku bisa bilang iya ya. Karena kalau misalnya dari mahasiswa akhir itu lumayan besar nih cakupan yang dipikirkan. Misalnya skripsi itu sumber stres yang paling utama gitu ya. Belum lagi bimbingan, revisian gitu ya Bu ya. Revisian, belum lagi ya ujian dan sebagainya macamnya. Belum lagi ada yang berkuliah sambil bekerja gitu ya. Belum lagi pandangannya nanti ke depan ini setelah lulus mau ngapain, mau jadi apa. Jadi pikirannya bercabang-cabang kan. Nah, tapi apakah mahasiswa maba atau mahasiswa baru itu berisiko juga? Jawabannya bisa iya gitu. Karena kenapa? Karena transisi dari sekolah ke perkuliahan kan juga berat ya teman-teman. Teman-teman juga udah merasakan gitu. Gimana susahnya beradaptasi dengan lingkungan sosial, dengan proses pembelajaran yang baru gitu. Jadi menurut aku keduanya bisa sama-sama mendapatkan kemungkinan untuk terkena ya kayak tadi itu. Tapi mungkin kalau misalnya lebih berisiko di mahasiswa akhir, aku bisa bilang iya sih. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan kalau mahasiswa di tingkat awal tuh juga bisa mengalami stres ya Kak. Betul banget. Oke, mungkin lanjut ya Kak. Nanya mau nanya gimana sih kita tuh membedakan situasi stres akademik yang biasa dengan ketika kita tuh mendapat situasi yang stres mungkin yang kita tuh memerlukan bantuan gitu Kak. Gimana sih cara kita bedainnya? Oke. Dari aku atau dari Ibu nih? Mungkin dari Indah aja nggak dari apa-apa. Kakak. Iya ya Bu. Oke, kalau misalnya dari yang ini ya, yang biasa sama yang butuh bantuan profesional mungkin gitu kali ya bahasanya Iya, ya. Kak. Kalau yang biasa tuh mungkin bisa dilihat dari durasi, apakah gangguan itu tadi atau misalnya apakah keluhan itu tadi akan sementara atau tidak. Biasanya kalau yang masih wajar kita terima itu akan bersifat sementara. Karena kan manusia biasanya ya akan mengalami stres kan. Terus dia mampu pulih ketika setelah beristirahat. Misalnya bisa berenergi lagi setelah makan, setelah tidur atau setelah beribadah gitu. Dan yang paling penting itu adalah dia masih mampu untuk berfungsi secara fungsional di kehidupan sehari-hari gitu, masih bisa bertemu teman-teman di lingkungan sosialnya gitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya yang aku highlight, kalau misalnya kapan sih ketika seseorang itu butuh bantuan profesional, ketika keluhan itu sudah berkepanjangan gitu, mungkin lebih dari 2 minggu, sebulan atau bahkan lebih. Dan yang kedua itu tidak berfungsi secara fungsional ke dalam kesehariannya, yang kayak udah aku bilang tadi. Atau yang ketiga nih, sudah ada niat untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri tadi. Itu udah paling harus ke profesional ya Bu ya. Kayak gitu kalau dari aku. Oke, terima kasih jawabannya Kak. Dan selanjutnya mungkin aku mau nanyain ke Ibu ya, aku bisa. Menurut Ibu nih, kan banyak banget nih kasus-kasus mahasiswa yang mengalami stres tadi kan, dan pasti ada beberapa yang nggak mau ngeliatin stresnya tuh ke masyarakat sekitarnya. Menurut Ibu, untuk kita sebagai temannya atau orang terdekatnya bisa mengetahui kalau dia tuh lagi mengalami stres itu dari mana sih Ibu? Oke, makasih ya Farhan pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat fenomena stres, mungkin kita mudah dilihatnya tuh stresnya ya, mungkin istilah yang ringan tuh stres gitu. Stres itu kan ada kondisi di mana ketika suatu hal yang datang kepada kita itu melebihi kapasitas yang kita punya, gitu. Jadi mungkin tugas yang banyak, kemudian apa ya, masalah-masalah di sekitar, omongan orang, kita rasanya aduh aku nggak punya kemampuan lagi nih gitu ya. Nah seseorang itu bisa meresponnya macam-macam. Ada yang meresponnya dengan menarik diri, ada yang meresponnya dengan menghadapi gitu ya, atau mungkin cari bantuan gitu. Nah,
syukur-syukur tadi kalau kita ketemunya sama orang yang cari bantuan. Ya. Setidaknya kita tahu ya, kayak Pak Kan bilang tadi, kita mungkin mau bantu terus ada yang minta tolong, oke, cocok nih gitu. Tapi yang kita takutkan adalah kepada orang-orang yang narik diri, kalau kata Indah tadi, yang keberfungsiannya sehari-hari itu terhambat. Misalnya ya tadi dia mungkin mulai hilang di grup, itu kan mulai kerasa ya. Tapi saya rasa kalau dia kata teman-teman tuh lebih mudah untuk dinotis gitu, ketika ada perubahan-perubahan perilakunya lebih kelihatan nggak, meskipun udah ketemu langsung, hilang foto profilnya misalnya gitu. Itu kan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi. Meskipun kita bukan bilang semua orang yang hilang foto profilnya ada sesuatu ya gitu, tapi anyway mungkin kita selaku teman dekat jadi ngerasa ada perbedaan perilaku gitu. Jadi cara kita sebenarnya membantu adalah sebenarnya aware dulu memang sama orang di sekitar kita, apa perubahan perilaku, karena paling gampang itu adalah perubahan perilaku. Perilaku itu tidak hanya perilaku sosial. Teman-teman yang mungkin nge-call sekarang juga coba dilihat siapa temannya yang jarang keluar kamar, yang kamarnya berantakan, atau mungkin yang kok dia nggak sewangi biasanya, kok dia nggak serapi biasanya gitu ya. Jadi kita perlu ngeh sama apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Tapi sebenarnya ini sebelum saya mau lanjut ke orang lain, kitanya sendiri juga perlu tahu kita stres. Kadang-kadang karena kita nggak pernah tahu kita stres, jadi kita nggak pernah orang itu stres atau enggak gitu ya. Betul. Kita nggak sadar kalau diri kita stres juga. Betul. Kurang Jadi kita perhatiin ngomong diri. aware itu bukan aware ke orang lain, tapi self awareness dulu gitu. Iya. Banyak di antara teman-teman itu yang saya lihat kalau ada nih, mungkin coba direfleksikan masing-masing ya. Lihat temannya nangis tuh, aduh diapain ya? Iya, sering banget tuh, Bu. Bingung kan ya? Iya. Gitu. Karena mungkin kita sendiri bisa tanya kita, kok nangis diapain nih baiknya ya gitu. Aku pengennya sendirian, tapi pas sendirian kok nggak ada yang peduli sama aku, kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita sendiri perlu ngeh dulu sama kapasitas diri kita. Kemudian tadi baru aware sama orang di sekitar kita. Nah setelah kita punya dua hal ini, tentu hal-hal yang menghalangi untuk membantu orang itu kan stigma biasanya. Stigma bahwa, ya ampun baru gitu doang, udah stres, udah nggak mau ini, kan gitu kan biasa di pikiran kita. Oh, dia punya masalah apa sih? Emang kayaknya dia nggak punya teman deh. Jadi kita udah terpaku sama isi pikir kita sendiri. Akhirnya karena udah punya asumsi sendiri, lupa nanya. Padahal tugas kita adalah konfirmasi. Gitu. Misalnya gampangnya nih, kalau anak psikologi belajar, misalnya kalau ketemu orang, mukanya lagi nggak baik-baik aja, kamu lagi merasa nggak nyaman, nah, gitu. Tapi juga bukan sedih ya, gitu kan juga, iya langsung dituduh gitu, tuh dijudge ya, enggak, mesti gitu. Teman-teman dia mungkin bilang kayak, kamu lagi marah nggak? Enggak, aku udah nggak marah sih sama dia gitu. Tapi tangannya begini-begini kan. Nah, jadi tanya, ada sesuatu yang kamu rasain kan gitu. Atau mungkin nggak perlu ngomong juga, kalau ada apa-apa boleh cerita. Mungkin teman-teman juga pernah ngelakuin itu ya. Tapi juga dipastikan nih, saya tetap harus dua hal ngomongnya. Kita nanya, kita juga pasti diri kita sendiri. Sebelum ngomong itu, kita punya kapasitas nggak? Yeah. Gitu. Jangan-jangan diri sendiri juga lagi overwhelmed gitu ya. Nanti beneran dia cerita segala macam, kita aduh balasnya lama. Nah itu kan bikin orang yang mau ditolong juga jadi ngerasa kan dia cuma kepo doang, udah aku ceritain semuanya malah nggak balas gitu. Tapi anyway kalau misalnya nggak punya energi, kalau kamu ada apa-apa boleh cerita, mungkin kita bisa cari bantuan sama-sama gitu. Jadi mungkin cara-caranya seperti itu. Dan pasnya lagi setelah kita mencoba aware sama kita, aware sama orang lain, tanya, konfirmasi. Kalau dalam prinsip PFA itu kita perlu look, melihat sekitar kita, listen, mendengar, nah apa tuh link, menghubungkan. Jadi teman-teman, ini saya sekali promosi tempat saya. Boleh. Ya, maksudnya karena ini bentuk komitmen UNAN untuk membantu teman-teman dengan kondisi tertentu. Meskipun kita masih perlu improve dalam berbagai hal. Jadi di UNAN itu punya nama layanannya Unit Layanan Disabilitas dan Konseling, ULDK namanya. Ya, ULDK ini sebenarnya utamanya adalah mengadvokasi hak-hak teman-teman disabilitas. Misalnya teman-teman yang tunanetra, yang tuli gitu ya. Jadi ketika punya kondisi tertentu bisa mungkin mendiskusikan sama teman-teman ULDK apa yang bisa kita bantu ke fakultas. Misalnya mereka butuh ujian gitu apa gitu. Tapi di ULDK juga ada layanan konseling. Nah, layanan konseling di sana kami sebenarnya melayani teman-teman konseling awal. Tentu tidak mungkin psikoterapi yang mendalam, yang panjang ya, karena teman ini banyak banget mahasiswanya. Sekali masuk kita bisa ribuan ya gitu ya. Tapi kita bisa ngasih dalam tanda kutip PFA tadi, psychological first aid. Jadi apa nih gitu, daftar meskipun juga tadi dalam prosesnya mungkin nggak langsung instan gitu ya. Nah, nanti teman-teman ULDK, nah kebetulan saya promosi lagi ya satu UKM kita yang namanya UKM Pikmat, teman-teman tahu ya? Oh iya tahu. Ya, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa Andalas Group. Nah mereka juga punya layanan
konselor sebaya. Indah juga konselor sebaya tapi di tempat yang lain. Iya. Tapi maksudnya adalah kita bantu hubungkan, ada loh tempat-tempat ini, ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Tapi maksudnya adalah teman-teman dengan kondisi psikologis tertentu itu butuh dapat informasi, dia bisa dapat layanan psikologi di mana, gitu. Setelah kita kasih tahu, pun kalau mereka belum mau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Kok apa kok psikolognya baik di sana, konselor sebayanya baik, nggak harus gitu. Jadi tugas kita adalah gimana caranya teman-teman berusaha untuk ngasih kekuatan sama teman-teman itu, kalau kamu belum mau konseling nggak apa-apa, yang penting diberitahukan bahwa ada tempat untuk melakukan apa ya, intervensi psikologis kalau memang butuh bantuan. Kalau begitu ya. Bagaimana sih Bu terkait tadi Bu ada membahas tentang layanan konseling di kampus ya Bu. Ini ada mau nanya Bu, gimana sih peran kampus ini dalam mencegah terjadinya kasus-kasus yang kayak contohnya tadi pembunuhan Bu, terus juga stres yang berkepanjangan Bu. Boleh mungkin dijawab. Oke, baiklah. Iya, pastinya saya rasa tadi yang sudah kita bahas juga ya, kampus tentu berkomitmen penuh ya untuk bisa memfasilitasi kebutuhan mahasiswa, meskipun tadi mahasiswa kita kan sangat banyak. Tentu yang pertama itu butuh dukungan dua belah pihak ya. Kampus memfasilitasi, mahasiswa juga inisiatif untuk mungkin menyampaikan kondisinya gitu. Nah, jadi tadi lewat ULDK saya rasa itu jalan yang diberikan oleh kampus. Kemudian banyak ormawa-ormawa yang saya rasa mulai aktif ya. Kemarin kan saya tadi bilang Pikmak ya. Kemarin alhamdulillah Hima Psikologi juga reach out kita di ULDK, mau bikin layanan konselor sebaya juga gitu. Meskipun tentu namanya seorang konselor sebaya perlu dibekali kemampuan ya gitu. Kemampuan untuk menghadapi klien-klien dengan berbagai kondisi, kemampuan untuk tadi setidaknya mendengar aktif lah. Jadi mungkin kalau saya rasa kampus masih terus saya rasa mengimprove ya bagaimana memberikan layanan terbaik buat mahasiswa. Karena saya ketemu sama teman-teman BEM juga, mungkin teman-teman BEM kalau ada yang kedepannya atau mungkin saya ini mau mengembangkan program konselor mahasiswa, konselor sebaya, itu juga akan sangat mungkin kita kolaborasi ya gitu, karena memang bisa dibilang yang datang ke LDK itu cukup banyak. Kadang-kadang kita sendiri ya tadi kadang kasih nunggu waktunya tuh agak panjang, sehingga mungkin bukan panjang ya, tapi kadang-kadang tuh mereka butuh untuk lebih segera ditangani gitu. Sebenarnya ditangani itu bukan berarti dapat terapi langsung apa tadi, setidaknya didengar gitu. Jadi biasanya kalau di tiap fakultas ada layanan konselor sebaya kan kayaknya menarik ya. Iya, Bu. Jadi kalau anak FISIP tuh nggak harus ke psikologi dulu untuk dapat layanan konselor sebaya ya, atau mungkin nggak harus ke mana dulu, tapi teman-teman punya program itu nggak harus tiap hari, tapi mungkin tiap Selasa ada program itu gitu. Jadi kapan ada pojok cerita yang mungkin bisa jadi temannya mereka, karena nggak sedikit ada datang konseling itu sebenarnya saya takut ke kampus, takut nanti di kampus karena selama ini aku udah lagi berantem sama circle aku gitu, selama ini bareng sama Indah terus kemana-mana, terus sekarang nggak punya temannya itu kan rasa diliatin gitu. Itu saya rasa kan mungkin nggak harus ngomong ke psikolog ya, bisa dukungan teman dulu yang relate dulu gitu. Itu sih kalau dari jawaban, kalau dari pandangan saya ya. Indah Nadia namanya mirip. Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Indah lagi ya. Nah, untuk kakak nih sebagai sesama mahasiswa, itu apa pesan kakak kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di saat ini, baik itu yang di semester yang di bawah tingkat kakak atau setingkat, ataupun yang baru mau masuk ke UNAN nih kak? Pesan ya? Ya. Oke, makasih ya Farhan untuk pertanyaannya. Buat teman-teman mahasiswa, asik. Buat teman-teman sejawat aku, mungkin yang ingin aku highlight itu adalah aku pengen bilang kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Gitu. Jadi jangan pernah mengabaikan kondisi kesehatan mental kita sendiri gitu. Karena nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman lagi down, lagi kewalahan, lagi terpuruk. Karena kan sejatinya kita manusia ya, kita bisa berada di titik yang terendah itu kita bisa gitu loh. Dan asalkan teman-teman mau jujur sama diri sendiri, mau mengakui kalau teman-teman tuh emang lagi susah gitu, dan mau mencari bantuan. Karena dengan teman-teman mencari bantuan itu artinya teman-teman tuh bukan lemah, bukan teman-teman lebay atau segala macamnya yang kayak dibilang ibu tadi, tapi artinya itu adalah teman-teman itu peduli dan sayang sama diri sendiri gitu.
So ya semangat buat teman-teman mahasiswa baru, mahasiswa middle atau mahasiswa akhir nih, kayak aku lagi skripsian, mungkin lagi banyak struggle-nya, lagi banyak pun masalahnya, tetap semangat terus karena kita semua benar-benar nggak sendirian, jadi jangan pulang sebelum dijemput gitu sih ya. Mungkin segitu dari aku. Wow, berarti itu kan pandangan kakak dari pandangan Mahasiswa. dari mahasiswa akhir ya kak. Nah kalau dari ibu nih, gimana pandangan ibu Sebagai dosen dan juga salah satu psikolog, psikolog ya di di ULDK. ULDK tadi ya bu, gimana nih? Pandangan terkait kondisi mahasiswa Iya. atau kedepannya gimana Untuk pesan-pesannya? iya bu, Pesan-pesan kepada mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di UNAN gitu, nah atau juga yang menjalani kesibukannya lah gitu Bu. Yang takutnya nanti berujung ke kesehatan mentalnya gitu. Oke, terima kasih Kak Nadia. Jadi menyambung sebenarnya yang Indah bilang tadi, kalau Indah kan anak mahasiswa terakhir, statementnya di awal tadi lebih besar potensinya gitu kata Indah ya. Benar kata Indah, tapi bisa kita sebenarnya perlu sadari bahwa mau di awal semester, mau di akhir semester, semuanya itu potensi untuk punya masalah itu sama gitu. Jadi sama-sama punya resiko untuk punya masalah kesehatan mental gitu. Tapi yang perlu kita sadari adalah bagaimana kapasitas coping. Ini mungkin istilah coping perlu di highlight ya, mungkin kalau psikologi udah paham sama si coping. Coping itu adalah kapasitas diri sendiri untuk mencari bantuan gitu, bukan yang mencari bantuan, untuk meredakan kondisi-kondisi yang dihadapi gitu. Jadi mau mahasiswa baru, mahasiswa akhir tuh sama-sama punya masalah yang bisa jadi berkembang ke masalah psikologis, tapi yang menentukan adalah kemampuan dia menghadapi masalah itu gitu ya, copingnya tadi. Dan kalau bahasa kerennya lagi resiliensi, itu istilah psikologi lagi, daya lenting, kemampuan kita untuk habis jatuh balik lagi kayak bola basket, habis jatuhin baliknya gimana Balik lagi. gitu ya. Jadi tugas kita adalah menemukan itu kemampuan coping kita apa, resiliensi kita seperti apa gitu. Karena dengan kita tahu cara menenangkan diri yang baik, yang adaptif, karena ini saya mau bilang juga, kalau kita nggak mampu mengelola kondisi kita, sangat mungkin kita jatuh ke cara-cara yang nggak adaptif. Mungkin nggak sampai mengakhiri hidup, tapi supaya hilang sedihnya, jadi punya kecanduan HP, pornografi, kecanduan makan, jatuh ke sekarang lagi hits, judi online Oh, iya. gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya menyenangkan buat ini ya, maksudnya buat menyenangkan sesaat. Kalau kita nyebutnya lagi istilah psikologi, instant gratification, kesenangan instan gitu. Jadi penting buat kita memahami apa yang kita sebut sebagai coping. Itu gimana ya caranya? Kalau aku sedih, apakah aku akan menutup diri? Apakah tidur seharian? Apakah ngelakuin ini itu? Jadi pesan saya adalah memahami perilaku sendiri gitu ya, memahami orang sekitar kita, peduli sama segala sesuatu yang terjadi di dunia ini gitu ya, tapi juga tahu batasan diri, kapan kita juga butuh istirahat gitu, kapan kita juga butuh juga, kapan butuh bantuan. Oke, berarti intinya tuh pertama tuh kita harus memperhatikan kesehatan diri kita dulu ya Kak, dan sama Kak. Nah setelah itu baru kita baru ngebantuin teman-teman kita Semakin yang kuat lah kita semakin membantu kuat orang lain membantu kan. orang lain. Karena jujur Farhan lumayan sering sih menghadapi situasi kayak gini, di mana sebenarnya itu Farhan masih punya energi, cuman emang setelah melakukan banyak kegiatan aja gitu, dan itu baru mendengar teman-teman cerita gitu, dan kadang itu menjadi hambatan juga lah buat teman-teman cerita, karena Farhan juga lupa untuk memastikan kesehatan diri Farhan sendiri gitu sih. Oke, mungkin kita cukupkan saja podcast untuk makna kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Indah dan Bu Isa telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya semoga setelah podcast kita kali ini makin banyak mahasiswa yang lebih peduli terhadap diri sendiri dan peduli terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya, dan mungkin bisa juga memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kampus untuk meningkatkan kesehatan mentalnya. Mungkin sebelum itu boleh Nadia minta closing statement dari Bu Isa dan Kak Indahnya buat teman-teman yang ada di rumah lagi nonton. Oke. Iya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya ada salah satu ahli psikologi
ini Indah perlu saya ingatkan, namanya Kak Roger, di mana dia ahli psikologi humanistik. Prinsipnya adalah kita bisa mengubah sesuatu ketika kita sudah bisa menerimanya terlebih dahulu. Gitu. Jadi ini mungkin maknanya spesifik untuk teman-teman yang lagi menghadapi terapi. Tapi kalau kita mau kuatkan secara keseluruhan, kita tuh memang perlu menerima bahwa masalah mental itu nyata dulu gitu. Yang kita hadapi itu nyata gitu. Karena beberapa orang, ini masalahnya kecil atau apa gitu. Tidak hanya mahasiswa ya, bahkan di level orang tua ini juga menghimbau berbagai pihak ya, orang tua, sahabat, keluarga, dosen-dosen, orang-orang di sekitar kita itu bahwa masalah itu nyata. Nah karena ini nyata, kita berusaha untuk mempelajarinya. Kalau kita nggak tahu, kita dalamin, kemudian kita baru pelan-pelan berubah bagaimana bisa bertumbuh sama-sama gitu. Jadi terima dulu, baru kita berubah sama-sama ke arah lebih baik. Oke, dari Kak Indah closing statementnya. Oke, kalau dari aku ya sama ya kayak yang bilang tadi, kesehatan mental itu nyata teman-teman ada, walaupun mungkin tidak terlihat lukanya seperti apa gitu ya, tidak terlihat seperti luka fisik, tapi memang luka kesehatan mental itu ada gitu. Jadi ya yang seperti Ibu bilang tadi, pentingnya kita awareness dulu sama diri kita sendiri, baru ke orang lain gitu. So ya kalau misalnya memang kita lagi kewalahan, lagi terpuruk, nggak apa-apa banget untuk kita sama-sama cari bantuan, karena itu bentuk kepedulian kita sama diri kita sendiri gitu. Itu dari aku. Oke, terima kasih buat Bu Isa dan Kak Indah atas closing statementnya. Mungkin kita udah sampai nih di penghujung acara ya Bu dan Kak. Nadia sama Farhan mau ucapin terima kasih banyak sekali lagi atas Ibu dan Kakak yang udah meluangkan waktunya buat berbagi ilmunya di sini. Mungkin kita akan bertemu kembali lagi di Makna Cast yang selanjutnya. Aku Nadia pamit undur diri dan Bu temanku. Farhan juga pamit undur diri. Oke, Sampai jumpa di Makna Cast selanjutnya. Dadah.